Pokoknya kalau udah pengumuman 15 menit lagi pemeriksaan tiket, udah di dinding-dinding kapal yang ada bundaran-bundaran itu. Yang buat angin? Iya itu copot. Kita masuk di dalam itu tuh. Muat emang? Muat. Awalnya saya juga tidak tahu bahwa muat. Pertama kita 3 orang nih. Kita masuk, saya pikir kita bertiga sendiri. Di dalam mulut asam kan pemeriksaan cukup lama kan? Ambil rokok pas petik begini. Banyak orang. Banyak orang loh. Soalnya keliling dinding kapal itu kan apa ini tuh pipa air itu. Mereka pada duduk semua di atas pipa itu loh. Biar rame kayak lu tadi. Kembali lagi di teras belakang bersama saya Megdani dan juga Reno Vinadi, dan tamu kita kali ini membuat saya trauma ya. Kenapa tuh? Karena saya pernah didatangin temannya dan saudaranya dia di dalam penjara. Kirain mau besuk, mau ngambil mobil. Reno, lama-lama. Ih, Ngeri. udah lama banget gak ketemu Reno dan kita terakhir pas WIT ya. WIT. Jadi dulu teman-teman kita ada program di Net TV namanya WIT, Waktu Indonesia Timur itu ya. Kebetulan itu talentnya adalah teman-teman komik-komik Timur. Ada Ari Kriting, Abdur, Renold, Yewen, Mamat Alkateris sebelum Ali Akbar, terus Epi, Raim sempet, terus siapa lagi ya? Udah ya itu. Gubernur sama Roni Wabia. Ya. Nah kebetulan tim penulis di belakangnya adalah gua sama Dani. Betul. Jadi orang Jawa harus orang ngatur, Sunda. orang Sunda harus ngatur orang Timur. Sulit. Dan di dalam itu mereka selalu bertengkar. Ternyata Timur tidak bersaudara. Sampai sekarang Mamat dan Abdur bertengkar. Reno, itu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 18 ya? Iya, 2018. Iya, 18. Iya, 2018. Nggak lama itu ketangkap ya kita ya? Ya, beres dari situ kan nggak lama. Itu saya yang kasih tahu sih. Dia yang ngirim barang, dia yang ngasih tahu. Kalau cepunya Reno, gue nggak berani apa-apain. Nggak berani dendam ya. Iya, nggak berani. Tapi dia ini adalah termasuk talent yang mau berproses, ngerti nggak sih? Di mana? Ini di sana di Oh iya banget, net, ya banget. Jadi ketika dikasih masukan tuh nerima. Iya. Walaupun keluarnya akhirnya cacian kan. Tapi Renold termasuk yang ya inilah ya Nolnya apa? Bukannya kita waktu itu so ngajarin ya, tapi kita kayak kau tahu tidak tuh kan. Kita tuh seneng ketika bisa dieksekusi dan berhasil gitu. Masih ingat kasih lu materi kau tahu tidak? Masih Yang ingat. coba yang mana? Cuma kau tahu tidak dengan doang. Kau tahu tidak? Saya tidak. Adalah itu di YouTube ya, Net, silakan nonton, itu segmen pecah banget, termasuk yang paling pecah tuh di situ. Renold ini TikToker sekarang. Kalau yang sering nonton live TikTok ya, yang senang sekali lihat ngerusak kursi ya. bapak-bapak TikToker. Iya. Bapak-bapak TikToker. Betul. Harus ikut perkembangan tuh. Betul. Jangan sampai kemakan zaman kan? Iya lah. Mulai kapan aktif TikTok? Sebenarnya udah dari dulu sih. Oh iya. Iya. Tahun berapa? Pas ada TikTok itu masih zaman Bowo itu saya sudah ikut-ikutan. Oh serius? Iya. Cuma tidak konsisten begitu tuh. Oh iya. Tapi kayaknya kok orang pertama kali orang Timur main TikTok ya? Kayaknya. Kan T-nya Timur Dulu sebenarnya. kan mereka sering ejek-ejek saya tuh, Renold TikToker, Renold TikToker. Oh, dulu ya? Iya, sekarang mereka live semua. Udah kekurangan duit ya kalian. Dan ternyata lumayan hasilnya kalau kita nge-live banyak yang nge-give itu ternyata lumayan hasilnya. Iya, lumayan. Sehari dapat berapa, Non? Kira-kira aja. Biasa jadwal saya live itu kan jadi jam 8 pagi sampai jam 10. Ya. Paling kecil itu di 5.000.
5.000 loh, 5.000 loh. Itu Goceng. pagi. Setelah jadwal lainnya Jam 2 atau jam 3 sampai jam 4. kelihatan nggak ada kerjaannya. Ya? Itu kerjaan loh. Oh ya itu kerjaan benar, itu jadi Kerjaan duit loh. ya. Iya loh. Kalau siang dapat berapa? Siang itu bisa sampai di atas 5.000, di bawah 5.000 bisa. Gaji dia TikTok sebulan nge-live lebih gede dari gaji gaji kalahkan hanya dalam waktu 6 hari ya. Walaupun ada persamaan itu uang rakyat sama ya. TikTok juga uang rakyat Itu itu. agak ngeri ya di sini. Nah tapi kan fenomenanya jadinya ketika lu ada tawaran yang lebih santai dong. Lu gak suka orang timur lu. Hei, gak suka lo sama orang timur ya. Ini baru satu loh bang. Kalau ada tawaran nih, tawaran kan lu sebelumnya pernah main sinetron kan, lagi break dulu. Ada tawaran dengan angka yang kecil ngelihat seharinya lu gede gini gimana? Ya terima aja sih bang. Tetap terima? Iya terima lah. Ya terimalah, karena di lokasi bisa juga live TikTok ya. Bener. Kan segala sesuatu kan ada masanya. Bener. Nggak mungkin kan TikTok itu sampai selama-lamanya tuh. Iya. Jadi manfaatin dulu ya. Ya, sama dengan kita stand up tuh. Ya. Iya. Ketika nggak ada panggung lagi ya udah beralih kemana. Ya, Ke live TikTok. Tapi Renault ini termasuk teman-teman, kalau lo memperhatikan ya, dulu itu Renault di Suca 3 ya? Suca 3. Suca 3, itu sampai berapa besar? 5. Wih, 5 besar loh. Bintang ya juaranya? Bintang juaranya. Emon. Kok masuk lucu karena atau kekerasan? Sebenarnya saya sudah intimidasi sedikit-sedikit. Kebetulan waktu itu Cing Abdel lagi ada utang. Ya. Belum dibayar, Renault nagihin terus tiap episode di sana. Dari Suca, waktu itu dari Suca, Renault ini termasuk yang berkarirnya beda sama yang lain. Karena dia nggak lama langsung main ke sinetron banyakan ya. Itu lumayan loh, dia lama loh di sinetron. Berapa episode ya di Ojek Pengkolan? Mana Wali dong. Oh, Mana Wali ya beda ya. Mana Wali ya. Sebelum Mana Wali ada sinetron juga kan? Apa film? Film tuh. Film ya? Apa film pertama dulu? Dulu Rumah Merah Putih. Haris Yasale. Oh iya, yang Anak yang viral manjat bendera, tiang bendera itu. iya, yang pas lagi upacara ya. Ya. Kok jadi tiang ya? Talinya. Oh jadi film dulu baru ke situ. Ya, ada film kan beberapa kali toh, baru masuk ke situ. Lu nggak kan biasanya orang kalau mau nerima sinetron tuh banyak banget ininya lah apa Pertimbangan. Pertimbangannya gitu. Lu langsung terima aja. Iya, kan udah tahu pasti kehidupan lu akan Bukan hilang karena lah. saat itu Covid Pak, Covid yang awal-awal itu. Oh lu pas masuk pas awal ya? Covid. Iya, yang 2 bulan pertama itu kan baru habis syutingnya filmnya Hari Keriting itu. Yang? Sampai lukisan itu tuh. Oh iya. Iya. Itu habis itu tuh, lalu berapa minggu Covid. Itu udah jalan syuting? Belum. Belum jalan sama Nawali? Belum. Oh, oke. Dari situ lalu Covid tuh. Covid yang awal-awal 2 bulan katanya tidak boleh keluar rumah tuh. Iya. Nah itu. Itulah ditelepon setelah itu Ya, untuk setelah ikut itu, sama Nawali. Ikut sama Nawali. Udah pakai mikir langsung. Langsung, orang tabungan udah habis Covid. Terus nggak ada lagi yang orang ditagih kan? Nggak ada lagi. Gimana mau nagih, orang keluar aja nggak boleh. Oh iya bener ya. Iya waktu itu pas Covid gimana penagihan? Tidak ada. Kan saya udah mutusin pindah ke Jakarta tuh. Oh, enggak, tapi dunia penagihan pas waktu Covid itu gimana ya? Nggak ada. Mau ngapain? Enggak kan pada saat itu juga kan diperpanjang sama pemerintah, tidak boleh ada penagihan. Nah, itu ya, ngefek bener nggak kan? ke teman-teman debt collector jadi ya udah jadi nggak nagih beneran. Iya, efek. Efek ya emang, Iya, emang taat aturan berarti ya. Covid lagi aja ya. Gak ada yang nagih ya. Kan rame-rame dikasih keluar apa tuh kalau mau ini bikin surat apa kayak penangguhan begitu tuh. Surat tidak mampu dari RT bawa ke leasing untuk ke situ itu. Iya. Iya. Iya, Tapi ya lu termasuk yang beruntung ya Covid langsung itu kontrak panjang atau lu dicoba-coba dulu? Nah, Awalnya itu ngomongnya 30 episode dulu. Udah banyak Udah itu banyak, 30 episode. Ya, awalnya itu. Tapi karena masuk pertama lagi udah langsung disuruh tahan, udah klaim. lu 30 episode bertahan. Iya, makanya awal Maksudnya masuk. ininya PH-nya bertahan sama lu. Kan itu pertama kali Amanah Wali reguler toh. Iya. Awalnya kan biasanya cuma bulan puasa tuh. Iya, bulan puasa. Itu pertama kali.
ngerintis pertama kali reguler lu gabung langsung. Iya, saya gabung langsung. Di situ kau jadi toko jadi orang Wonogiri ya? Enggak dong. Enggak. Tapi gimana orang dengan karakter kayak lu bisa bertahan di satu pekerjaan yang kayaknya banyak banget menyita waktu, tenaga. Kembali lagi ke kebutuhan. Nah, Saat itu kan anak mau kuliah. Oh. anak lu yang keberapa? Anak yang kedua. Yang kedua. Oh, dari siapa? Dari mana? Dari rahim ibunya. Yang mana? Oh, panik. Orang timur panik loh. Oh, tapi kau anak ada berapa? 3. Yang paling gede umur? Tidak tahu umur berapa lagi. Kau tidak tahu masa umur anaknya sendiri tidak tahu. Yang Kau penting bisa cari alamat orang yang sudah hilang di narkotik, tapi kau tidak tahu umur anakmu sendiri. Saya kan tahu, Bang. Yang penting saya tahu udah habis beres sekolah, udah beres. Beban udah hilang ya. Tidak tahu umur kau berapa terserah. Aneh banget sih. Cewek, cowok? Cewek. Oke, yang kedua? Cewek. Umur juga nggak tahu? Nggak tahu. Oke, pendidikannya apa? SMP, SMA sekarang? Yang nomor 2 ini lagi kuliah. Oh, lagi kuliah. Oh, kuliah berarti di umur 20-an. Mungkin ya sekitaran 19, Anak 20. yang nomor 2 ini lulusnya cepat. Dia 18 tahun udah lulus ya. Itu lu tahu umurnya, gua tendang juga nih orang timur nih. Iya, tahunya cuma itu. Cuma atas itu. Oh, ternyata umurnya 18 tahun ya. Ini ada orang timur nih. Iya ya. Ini juga orang timur, nih timur. Ini Tasik timurnya Tasik. Orang timur dari pulau yang di itu daerah timur, Pulau Kosong. Kosong. Iya, dari Pulau Kosong datang lewat ini JNE. Bang Jang lagi punya cicilan nggak? Hah? Enggak, Kenapa langsung melipir? Kenapa takut banget langsung melipir? Santai aja, ini teman saya, santai. Merasa mau ditagih ya. Oke, anak kedua 18 tahun, terakhir tahu umurnya ya. Ya. Itu berapa tahun yang lalu lupa. Lupa apa? Yang ketiga sekolah apa? Masuk SMP. Cowok cewek? Cowok. Oh, 13. berarti cewek 2, cowok 1. Ya. Oke. 13. SMP itu umur berapa? 13. 13 ya? 13 ya, no? Tidak tahu, saya tanya saya. Dari tadi kan saya sudah bilang tidak tahu macam nanya. Kenapa jadi semuanya nggak tahu? Lu kan anak lu umur berapa, Ki? Segitu penting lulus dulu. Sama aja. Sama. Orang tua terbebani dengan biaya biasanya ya. Ngeblank, Pak. Kalau nanya Buat yang umur, nonton Pak. tolong kasih tahu umur 13 tuh SMP tuh umur berapa biasanya ya? Kita cari tahu di episode ini silsilah anak Reno lu umur berapa sekarang? Ya cari tahu. Kok bisa? Oke, terus itu akhirnya terjunlah di sinetron yang puji Tuhannya di episode awal udah langsung pecah Ya, tuh. udah langsung pecah. Akhirnya langsung udah perpanjang. Iya, Seneng. senang. Tapi bayaran lama tuh. 3 bulan. Ya biasalah, maksudnya kalau di TV biasalah. Iya, No. Tapi ternyata nggak cuma kita doang. Maksudnya Renol yang seorang timur dan jelas-jelas profesinya. Di stand up dia bilang dia debt collector. Masih berani ya nahan bayarannya gitu. Maksud gue kok masih berani? Nah kan ada yang mengutangi lu, ya sebutnya hutang lah ya, bayarnya lama. Cara nagih lu gimana? Gimana apanya? Dia cara nagihnya kan lama nih turunnya gitu. Jadi saya paling ini tuh koordinasi sama orang itu. Iya. Ya saya tanya aja, Bang, ada info nggak? Bukan ini kau dibayar sama TV nih, kan lama. Nagihnya gimana? Sama gitu. Sama aja saya naginya. Jadi Ke leasing juga. Enggak, jadi kalau ada mata elang kan, kalau di jalan motor. Nah ini dia mata elangnya tuh di TV channel, liatin channel. Kalau lagi ada Ada tayang nggak? Dicatat. Gimana nagihnya gimana, Nom? Iya paling koordinasi sama orang casing tuh. Oh. Nanya, Bang, gimana nih udah tanggal gini nih? Itu. Tapi kalau nggak respon, pernah orang casing saya telepon 1 hari bisa 21 kali saya telepon dia. Sambil maki-maki kau? Enggak. Tidak, dia tidak angkat, dia cuma balas. Dia balas ya, Bang, kayak gua yang punya utang ke lu aja. Dianya juga nggak enak ya? Dia nggak berani angkat sebenarnya. Iya, dia tinggal ngomong belum bang gitu Iya, ya. Kan bukan utang, bukan duit dia ya. Ya, terjadi keributan tuh karena begitu, slow respon.
Dia udah bilang belum bang, tapi nggak berani pencet. Cuma ada telepon, Reno belum bang. Lu kasihan itu orang-orang casting satu hari itu pasti hidupnya tuh kacau. Wah, dia stres. Dia bilang, bang sampai saya tidak bisa kerja. Ya urusan lu lah. Saya nggak bisa makan. Kacau. Tapi ada nggak orang timur yang di bagian talent atau casting gitu, ada nggak ya? Belum nemu ya? Selama ini belum. Kalau kru-kru ada. Gua. Di sama Wali ada? Ada. Orang timur? Iya. Ada. Tapi yang itu lekting suka manjat itu. Benar lah, di lekting Pak. Itu naiknya udah kayak cicak aja. Cepat banget. Dia dari mana? Dari apa NTT kalau tidak salah. Ada satu pernah saya judul baru kan saya dikeluarin dulu dari Amanah Wali. Oh, sebentar dikeluarin dulu. Sebentar dikeluarin dulu. Ada judul baru, dimasukin ke situ. Oh. Ada anak timur. Pas saya pertama datang, syuting, dia tuh lekting. 2 hari begini, si anjing ini udah pegang kamera loh. Oh, naik dia? Iya. Oh, Dia hebat. mau cover saya bilang, wah kau cover betul ke tidak nih? Kenapa sesama timur lu gak percaya? Karena saya datang, dia bagian lekting loh. 2 hari dia bilang, kakak berdiri saya mau cover. Yang betul nih. Lucu. Itu scene yang lucu. Kakak saya mau cover yang betul. Dia sampai bilang, kakak pandangin ting saya sampai gitu loh. Oh, tapi sebenarnya dia naik jabatan. Iya. Oh, bagus. Padahal kan mereka ya sama aja temannya. Ya dari lekting mereka juga belajar dengan kamera. Betul. Kan memang tingkatan karirnya begitu. Banyak yang sekarang di DOP terkenal tuh dulunya lighting, bahkan Ya. yang cuman geser-geser. Bukan kursi. dulunya lighting, dulunya orang lighting. Ya, orang lighting. Nggak, terus lighting ini besok jadi DOP anjing. Dari lampu kenapa jadi orang? Siapa tahu bagus ahlaknya. Tapi ngomongin tadi kenaikan karir. Kita tarik dulu, no. Pertama kali datang ke Jakarta tahun berapa? Ke Pulau Jawa tuh kemana pertama? Tanya tahun berapa, umur anak saya tidak tahu. Iya juga sih. Enggak, kok gini, pertama kemana? Dari mana? Tapi kau kan tahu, kau nikah umur 21. Saya pelan-pelanin satu-satu. Ya kalau orang timur satu dilawan harus banyak. Kita juga kalau ditagih nggak satu-satu yang ngomong langsung. Nggak, beda kesel. Saya baru kali ini tidak tahu beranak itu baru kali ini. Ada bapak yang tidak tahu umur anak. Emang tidak pernah ucapkan ulang tahun? Ucap. Tapi nggak pernah yang keberapa yang nggak disebut sama ulang tahun aja. Tahu sendiri saya punya otak gimana dari WIT. Cuma plat nomor aja yang saya ingat. Kalau dijual second otak Renault bagus kok Masih bagus ya. Nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Nggak, kok pertama kali kau asli mana? Asli Ambon. Iya, Ambonnya mana? Kota Kalau Ambon. Kalau dari marga itu saya Saparua. Oh, Saparua. Ya, Iya. tapi Di Bandung. Bukan itu Gor aja. Gor. Gor. Saparua berarti daerah? Ambon. Ambon ya. Bakar aja, mau bakar. Iya, kan bisa kekerasan tidak. Seneng gue mancing marah dia tuh. Kalau Renault udah kayak gitu gue gak bisa nahan. Gue paling bantu. Enggak, tenang, marahnya Renault sekarang nggak akan mukul orang, mukul kursi. Dari Saparua. Berarti masih satu farm sama Mario sama Regi. Iya, secara marga memang sama, tapi kalau Sicile saya tidak tahu. Oh. Tapi kalau di timur itu sama kayak di Batam nggak? Misalnya kayak Harus pergi keluar gitu. nggak, maksudnya kayak misalnya ketemu sesama lawlata, begitu ngobrol kayak misalnya kau datang ke Mario gitu. Ya pasti langsung dianggap keluarga gitu atau gimana? Iya, seharusnya kayak Harusnya gitu, gitu ya? seharusnya kayak gitu, tapi kan belum pernah coba. Kayak Marionya. Iya. Belum pernah coba. Pernah nyoba ke Mario Teguh ya, salah. Bukan lawalata. Teguh kan bukan marga. Anda super. Itu pindah dari Saparua berarti? Tidak, kalau secara marga itu saya dari Saparua. Tapi lahir dan besar di Pulau Buru. Oh, Pulau Buru. Tempat pengasingan Soekarno dulu dan. Iya gitu. Iya, pas zaman kemerdekaan. Kok dianya kayak dia gitu? Iya Di kan? Pulau- di Banda, itu Pulau Banda. Pernah juga di Banda, pernah diburu. Coba googling. Pernah diburu kali bukan di Pulau Buru. Pernah Iya, diburu sama itu Belanda. juga. Tapi maksudnya Soekarno itu pernah diasingkan di Salah Pulau satunya, Buru. salah satu Iya. pulau pengasing. Tidak tahu. Coba, Yang saya Bubu, tahu. googling Bubu, benar nggak? Yang saya tahu itu di Pulau Banda. Kalau Pulau Buru Pernah itu juga di Bengkulu, pernah di Pulau Banda, pernah di Pulau Buru. Sama dia pernah di Pulau Intan, dekat Pluit.
Apartemen Pulau Intan. Kalau Pulau Boru itu yang saya tahu itu tempat pembuangan itu G30 SPK itu. Oh, tahanan. Tapol. Tahanan politik. Iya itu ya kayaknya ya. Salah gua ya. Gak apa kita lihat ini nih. Penghasilan tuh ada 7 kan. Coba buka. 7 lokasi penghasilan Bung Karno nih. Dari Bandung hingga ND. Cakep. Waduh. Oh, bukan Banten ya. Penjara Bancai, Lapas Sukamiskin, ND, Flores, Bengkulu, bener kan? Brastagi, Parapat, Pulau Bangka. Salah semua kita. Enggak, di Pulau Banda. Bangka juga. bener, Bangka bener. Banda dia bilang. Banda. enggak Ada di Banda ada. Bung Hatta apa siapa ya? Iya, karena dulu saya Bung Zulham kan? karena dulu saya Banda itu kan pernah itu ada kunjungin rumahnya Bung Hatta. Bung Hatta kalau tidak salah itu. Oh, Tapi iya. bukan pengasingan mungkin, tempat healingnya Bung Hatta kali. Enggak, pengasingan. Pengasingan ya. Nah, lu di Pulau Buru, lahirnya di Pulau Buru. Iya, Dan besar di situ. besar di situ. Sampai Kerusuhan. Keluar dari situ Aduh, 99. lagi nanya tahu. 98, kerusuhan 98. 99. Beda. Oh, beda di sana, beda lagi kerusuhannya. Iya. Kasus apa di sana? Sudah tidak usah cerita lagi itu masa lalu. Iya, nggak usah. Ngapain saya sosok ini ya? Oh, setelah kerusuhan Pindah. Saya pindah ke kan habis sekolah, kan saya harus kuliah. Kuliahnya itu pas di 99 kan. Oh. Kerusuhan. Jadi saya pindah ke mama punya kampung. Di Hutumuri. Hutumuri. Ya. Itu di Dekat Kota Ambon juga. Dekat Kota Ambon. Dekat Kota Ambon. nikah sama mama. Maksudnya tuh pindahnya bareng sama mama. Belum, saya duluan. Oh. Karena saya kan kuliah. Ketemu kan kerusuhannya kan merembet habis Kota Ambon, terus larinya kemana dulu? Oh, kemana. iya. Gitu. Jadi orang tua masih tetap di Pulau Buru. kamu ke Hutumuri. Ya, saya ke Hutumuri itu. Daftar kuliah. Daftar kuliahnya mah di Kota Ambon, tinggal di Hutumuri. Berapa lama dari Ambon? Air berapa kilo saja. Karena itu kan udah dulu masuknya kabupaten kota juga. Kayak Cimahi lah ya, Cimahi sama Bandung ya. Nah. Ya, kurang lebih. Jurusan apa kuliah? No? Sastra debt collector. Bahasanya biar bagus. Awalnya itu dari SMA itu apa tuh? PSSB itu apa tuh? Iya. Mau PSSB. Apa tuh? Yang dari sekolah itu tes yang dari sekolah itu. Bukan tes. PSSB. PMB. PMB. Penerimaan mahasiswa baru. PSMB. Waktu itu PSSB. Penerimaan. Apa kita cari kepanjangannya ya? P-nya penerimaan. S-nya Sekolah. Sekolah. Siswa apa sekolah gitu. B-nya Nah itu ya bingung. Dulu tahunya PSSB lu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita ajukan ke dinas pendidikan. Ya kau itu ikutan itu. Ya. Apa ngambilnya jurusan apa? Karena saya punya om, saya punya mama, punya sepupu itu kan istilahnya termasuk orang pintar di ilmu tanah. Ya. Koordinasi lah, saya punya orang tua sama dia. Dia bilang itu anak sudah lulus, sudah masukin kuliah, ambil jurusan ilmu tanah. geologi berarti. Ilmu tanah itu geologi bukan? Waktu itu masih gabung sama BDP. Apa tuh? Budidaya pertanian. Oh, Budidaya berarti pertanian. Fakultas Pertanian. Ya, Fakultas Pertanian. Oke. Jurusan program studi ilmu tanah. Oh. Ya. Lulus. Koordinasi dulu. Oh, koordinasi dulu. Koordinasi. Padahal saya ini kepengen di sarjana teknik perkapalan. Oh. Kenapa ketawa? Ya. Kenapa ketawa? Kenapa lu ketawa? Bilang tadi, Renal emang gak boleh kuliah tadi. Iyo. Kenapa? Tidak boleh. Tidak boleh. Lebih ke penumpang. Soalnya gue tahu ceritanya jadi gue. Perkapalan. Ya. Pilihan kan itu beberapa pilihan tuh. Ya. Pilihan utama saya sudah isi nih teknik perkapalan. Ya. Chef mama bilang, itu om bilang di pertanian. Saya isilah. Yang pertama pertanian itu, kedua perkapalan. Nah, waktu itu saya lulus di teknik perkapalan, setahu saya. Kan itu ada map-mapnya itu loh. Ya. Saya berangkat dikasih map. Pokoknya dari kampus kalau tidak salah teknik itu kampusnya warna apa? Mapnya itu warna merah. Oke. Tapi saya tidak tahu isi di dalam. Mereka sudah permainan, ganti ke pertanian. Oh. Om yang ganti. Ya, saya tidak tahu.
Di prank aja. Padahal kau lulus di perkapalan. Setahu saya. Oh, oke. Karena saya sudah diinformasikan datang pokoknya ke kampus itu pendaftaran bawa map warna merah. Oh, oke. Berarti teknik toh. Nah, saya datang bawa map warna merah, saya tidak baca isinya lagi. Saya Dengan antri. PD-nya datang kan? Iya, saya antri loh di itu tuh loket pertanian apa nih? Perkapalan. Di teknik itu Iya, tuh. teknik. Di bayangan, bakal jadi kerja kapal, Iya, kerja kapal. pokoknya udah bayangan anjir, gue teknik perkapalan. Sesuai cita-cita ya. Bangga anjir. Pas maju taruh di loket mereka buka begini, dia liatin saya, dia liatin berkas, dia liatin saya begini. Dia tanya sekali, lulusan sekolah mana? Saya bilang SMA Negeri 2. Tapi saya tidak bilang SMA Negeri 2 Kabupaten Namlea, Kota Namlea. Karena SMA Negeri 2 kalau di Ambon itu SMA favorit. Ya, Ya, bergengsi. ya, Yo, yang jago-jago. Yang pinter-pinter. Lulusan sekolah mana? SMA 2. Kok model kayak kau begini? Dia tidak yakin loh bahwa SMA 2 loh. Betul SMA 2? Iya saya SMA 2. SMA 2 Ambon? Tidak, Namlea. Oh, pantas. Dia bilang ini berkas-berkasnya ini pertanian, ganti map. Ke loket pertanian. Wih, saya berani cari map lagi. Dulu masih telepon apa tuh? Kabel, Telepon kartu. Telepon Koin umum, ini, yang koin itu. ini. Ya, Model ya gitu. ini nih. Ini udah ditarik sama leasing tadi itu. Saya telepon siapa mama. Ini berkas-berkas gimana nih? Kececer apa? Tidak, memang kau pertanian. di prank keluarga. Anjir memang. Pokoknya kau harus pertanian. Pertanian. Terus akhirnya kuliah lah pertanian. Iya, kuliah. Selesai. Tidak. Tidak selesai. Susah Pak ilmu tanah itu Pak. Kok coba sampai tanah wakaf ya kalau nggak Iya. salah. Karena saya tidak lulus makanya ilmunya saya pakai. Apa tuh? Dudukin lahan kosong. Tapi ada ilmunya tadi. Kau datang cuma duduk di kampus. Udah besar kau dudukin tanah kosong. Itu ada kuliahnya pengantar ilmu tanah kosong. Soalnya yang masuk di situ Pak otak harus mampu Pak. Iya. Makan pagi, makan siang itu hitungan semua Pak ilmu tanah itu. Nyari Pak. Maksudnya itu kan gimana? Iya makanya pelajaran pagi, siang, sore itu semua itu hitungan semua Iya, tuh. Oh, matematika semua ya. Matematika tanah, kimia tanah, biologi tanah Pak. Matematika tanah kan gampang, tinggal berapa kali berapa tanah kali berapa rupiah. Belum tentu. Kalau diwakafin kan nggak pakai rupiah dong. Bertahan berapa semester kau kuliah? Sampai semester 9. Wih, lama. Lama. Lama, kelamaan itu. Tapi Kan itu pun memang- nggak lulus. Itu memang 10 semester, 5 tahun. 5 tahun, iya, iya, Saya iya. 4 tahun setengah kan lulus paling cepat itu. Tapi tidak pakai ijazah. DO kan? DO. Kok keluar apa DO nih? DO. Kenapa bangga anjing? Kan ini memang DO. Enggak, dia bangga karena bukan passion dia. Passionnya Reno kan pengen Tapi di kan nanggung, perkapalan. 6 bulan lagi selesai. Yo itu ada mau susun-susunnya itu. Susun apa tuh? Apa kau susun? mau nyusun, oh inilah TA. Skripsi apa? Skripsi. Yo itu sudah tuh. Ya. Udah nyusun itu. Yo mau ke situ lah. Terus akhirnya apa yang bikin lu di DO? Pasti tidak usah saya ngomong lagi. Lebih kesadaran aja kayaknya. Iya. IP kamu berapa terakhir? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nanya umur anaknya aja nggak tahu Yo. gimana nanya IPK ini. Tapi Saya sampai dosen saya tidak kenal saya loh. Benar loh. Jadi orang kuliah ini tuh ada kapal masuk, saya lari ke Jakarta, saya lari ke Bali, pulang lagi ikut kuliah lagi. Terakhir ada dosen itu dia habis mengajar dia langsung lihatin saya, hei kau angkatan berapa? Kalau nggak salah, dosen waktu itu bilang pakai bank ya? Angkatan berapa bank? Padahal waktu itu saya jadi mahasiswa yang memang jalannya itu mulus-mulus loh saya itu. Oh iya? Biar bandel tapi mulus Pak. Oh, pendidikannya tetap benar gitu maksudnya? Ya, makanya saya pulang itu orang sudah ujian semester, saya ujian susulan tapi dimudahkan gitu loh. Oh. oh, Agama diluluskan, tuh. diluluskan. Ya, kayak agama begitu. Saya pulang begini, sudah ujian agama? Sudah. Saya bilang antarin saya lah ke dosen agama. Sampai dosen agama dia langsung bilang, kau dari mana? Saya bilang saya dari Jakarta Pak. Bagus.
Terus mau ngapain? Ujian susulan. Ya udah, lu ini aja, baca doa Bapak kami aja udah. udah gedek dosennya sama lu itu namanya. Dia bilang kau enak sekali ya. Sampai saya pun teman-teman itu sampai, iya anak ini enak sekali loh. Matematika begitu lagi, datang begitu lagi. Pak, saya mau susulan. Hafal kali-kali aja udah. Kenapa? Ditaruh nilai begini nih. Habis hafal kali-kali misalnya habis itu. Ditaruh mau yang nilai berapa tuh? Kan A B C D itu kan. Iya. Mau di mana? Saya bilang di A. Dia bilang di A. Langsung muter. Iya, dia tunjuk mau yang mana. Saya bilang di A. Dia liatin saya baru bilang, enak kau ya. Dia tunjuk lagi B. Ya B boleh Pak. Tidak. Dia masih tidak yakin lagi. Dia bilang tidak loh. Sampai di TL begini dia tunjukkan TL itu tidak lengkap tuh. Ya. Dia tunjuk TL. Saya bilang tidak bisa Pak. Kan saya ikut ujian dari Bapak tadi. Masa tidak lengkap sih? Nurut lagi dosennya nurut. Iya. Lu akhirnya dia taruh C. Bisa kuliah paling kacau. Tapi kenapa kok dosennya juga orang timur? Maksud orang timur takut sama orang timur? Bukan takut, karena udah tahu kelakuan Reno. Saya tuh jarang ada di kampus Pak. Pokoknya ada pengaruh kapal masuk kayak udah jadi tuh. Oh jadi perjalanan kamu bolak-balik Jakarta, Bali gitu tuh pada saat kamu kuliah? Iya itu masih kuliah. Niatmu apa? Enggak ada niat apa-apa. Apa karena nggak kuliah di teknik perkapalan jadi ya gitu? Kalau kuliah di teknik perkapalan Mungkin tidak akan bolak-balik ini kan? Belum maksudnya. tentu juga. Belum tentu Pak. Gimana Pak? Ya oke lah belum tentu. Keluarga gimana nih? Dia sudah membuat siasat biar lu masuk ke situ dan kuliah lu nggak bener. Nah itu kan waktu itu saya punya mama pas saya di DO. Mama lagi di Jakarta. Saya tidak pernah bilang bahwa saya sudah DO. No. Jadi tiap pagi tetap saya selamat pagi. Saya pergi kampus, saya main di terminal. Itu selama jalan berapa bulan Pak. Berbohong gitu. Saya berbohong. Tiba-tiba ada pendeta di kampung itu punya anak nikah. Saya pun bapak pergi pegang tangan toh. Ada salah satu dosennya saya mama punya ipar. Ketemulah saya mama punya ipar di situ Pak. Ketemu di situ loh. Terus nanyain, laki-laki di mana? Ada, kuliah. Tiap pagi kuliah. Kata mama. Kata dosen ini nih, yang saya pun salah satu dosen ini. Oke. Saya mau Pak Ipar tuh. Ketemu saya bapak. Laki-laki di mana? Ada. Kuliah. Iya, tiap pagi kuliah. Terus langsung dosennya jujur lagi, goblok gitu. ya bener dong, bukan goblok kawer. Dosen jujur kok digoblokin. Dia bilang apa? Langsung dia bilang ke Sep Bapak, itu anak sudah tidak kuliah lagi. Gimana nih, saya sampai Sep Bapak pulang, saya Bapak panggil saya, weh, Cin. Datang, kenapa? Kuliah? Iya, kuliah. Masih bohong. Betul, kuliah. Itu kok pun dosen bilang kau sudah DO loh. Saya bilang, iya sudah DO. Langsung saya Bapak bilang, kau tanggung jawab ke kop mama. Karena kan saya anak sendiri tuh. Oh, iya. Saya anak tunggal tuh. Mereka kepengen lihat saya. Sukses. Bukan sukses juga. Jadi ini saja sarjana. Sukses kan belum tentu. Jadi sarjana kan belum tentu sukses. Iya. Terus akhirnya? Udah. Akhirnya saya bapak bilang, telepon kop mama. Saya tidak mau bicara, kau yang bicara. Bapak pun takut. Telepon. Saya bapak bilang, ini anak ini mau bicara nih. Ada apa? Saya ngomong, saya sudah tidak kuliah lagi, saya sudah DO. Saya mau bilang, saya tidak pulang ke Ambon lagi. Malu. Mamanya. Tapi ini sebenarnya kesalahan keluarganya karena memasukkan dia dengan cara menipu. Iya, karena itu pentingnya bagaimana ketika anak tidak sekolah sesuai dengan yang dia mau. Coba kalau dia diturutin teknik perkapalan. Iya, mungkin dia Nggak DO-nya pernah 2 tahun masuk sama sekali. Yang ada kapal kemana saya di situ. Iya. Saya langsung praktek ini di kapal. Tapi kalau di rumah termasuk anak nakal kan, Ol? Dari zaman dulu kecil? Saya nakal, Pak. Nakal ya? Padahal saya anak sendiri. Biasanya bolos sekolah. Ya. Karena Apalagi saya anak sendiri tapi tidak dididik kayak anak yang sendiri yang kayak dimanja seperti kayak gitu ya. Tidak. Oh. Saya sendal swallow itu, sendal Geta itu hilang aja. Sepatu kaki dibakar sama Sep Mama.
Gimana? Sendal, kalau ada sendal swallow dia hilang, sama mamanya dibakar kakinya. Ini kakinya. Hukumannya. Pakai lilin baru di gini ini. Dibakar. Yo. Berarti sebenarnya dulu putih lu ya? Ya. Ini bekas bakaran semua nih, Bang. Swallow hilang satu, swallow bakar. Yo. Lagi yang hilang swallow 2, bakar. Satu truk swallow hilang dia makanya. Itu Keras ya berarti. Sep mama keras. terus kau tidak sakit hati. Ya enggak lah, kita sama orang tua dulu. Saya pikir dulu sempat ini mereka punya anak buat saya bukan. Saya sempat berpikir begitu loh. Ini saya anak mereka kan bukan. Betul, saya sempat dulu pikir begitu loh. Baru teman-teman saya suka kerjaan saya kan main bola biasa di lapangan itu kan buka sendal buat taruh jari gawang tuh. Nah, saya tidak berani buka saya punya sendal taruh itu. Kenapa? Mereka sembunyi saya punya sendal. Oh, Sengaja biar kau Yo. dibakar. Itu sampai malam saya duduk di lapangan sendiri. Sampai malam saya duduk di situ sendiri. Nanti saya bapak cari saya di lapangan. Wih, kenapa tidak pulang? Sendal hilang, kau mati. Gitu loh. Sudah tahu tuh. Keras banget. Lebih keras mama daripada bapak ya? Iya. Tapi kalau saya punya bapak itu diam. Tapi kalau kenal strip sekali-sekali tuh, woi, uppercut itu udah kayak kakak J gitu, pak. Oh diam-diam tapi ini masuk. Ya, tenang, kena. Ya tapi kalau pukul wajar lah. Ini bakar kaki itu udah gak wajar. Si mama tuh sadis. Jangan-jangan bapak kau diam tuh karena kakinya udah kebakar banyak. Keras banget ya. Mama dulu kalau nggak salah sekolahnya di CIA ya. Penyiksaan, interogasi ya. Tapi kan namanya orang tua adalah setidaknya terlihat rasa kasih sayangnya gitu, yang lembut gitu. Ada nggak kelembutan mamamu yang kamu ingat? Pasti ada. Ada kalau sudah dipukul. Hah? Jadi dia pukul dulu, sudah nangis baru. Oh iya sudah habis ini mau beli apa? Beli salep anti bakar. Jadi kalau mau minta apa-apa dipukul dulu. Iya. Iya. Oh, mau beliin apa? Beliin pak. Menangis baru iya sudah nanti beli ya. Keras Pak, mama timur keras. Pak. Kasih sayang yang berbayar ya. Ampun, baru kali ini gue denger cerita hidup menarik sekali ya. Enggak cerita sedih yang harusnya kita sedih tapi lucu aja. Oh jadi spesial tuh bos, masa kecilmu lucu banget nah. Iya. Ya begitulah. Mama, tapi mama masih ada mama. Masih ada. Papa masih ada juga? Masih. Sekolah. Koreknya masih ada yang. Tapi dengan begitu lu tetap sayang sama mama enggak? Iya sayang. Paling marah dulu, pernah dimarahin paling parah dulu pas kau ngapain? Saya ini kan setiap minggu begitu saya kasih uang jajan toh. Tapi disuruh tabung. Nah. Gitu loh. Misalnya ada uang jajan tuh kau belanja berapa harus ada sisa. Nah. Masuk celengan. Nah, masuk 1 tahun Pak. Pas mau buka celengan udah kosong, saya bor di bawahnya. Dulu zaman saya tuh asik itu lagi makan-makannya apa? Es yang itu tuh. Apa? Es manis itu. Ya es manis. Kalau tawar es batu namanya. Es manis yang kayak es lilin yang di plastik itu. Oh, yang es lilin, es bonbon ya, gitu. warna-warni itu toh. Ya, es bonbon. Nah, zaman saya itu kan masih makan es manis itu. Iya. Sama jagung tembak. Popcorn itu dulu kita bilang jagung tembak. Ya, dulu di kita itu. Dulu di kita itu jagung tembak. Ya jagung tembak emang gue udah lama gak denger, kaget ya. Hah? Karena yang ngomongnya orang timur. Kan dia goreng itu kan dia tang. Ya, iya. Jadi namanya jagung tembak. Iya, gua paham. Cuma keluarnya dari mulut orang timur tuh jagung tembak. Nyerah gua nggak kuat. Jagung tembak. Ya, popcorn, Zaman itu, popcorn. yo, Nah, kayak bahasa sekarang kayak lagi-lagi viral itu makan itu tuh. Ya. Jadi tiap hari saya bor itu pantai celengan, saya bor. 1 tahun pas mau buka begini tidak ada apa-apa. Mama yang ini nyuruh. Itu dia taruh saya punya kepala di bawah dia injak dari atas belakang. Pak. Wih, Disemek sama mama, disemek. Bukan digini lagi. diinjak Pak.
Benar lo. Enggak pas mama mau gitu kan pakai gini lo. If you smell Dikasih telentang begini Pak, baru diinjek. Pak, wih bocor darah semua Pak. Papamu stone cold. Saya bapak di kantor. Saya bapak di kantor. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, saya pergi ikut saya bapak dengan penuh darah. Itu paling parah tuh ya marah. Paling parah. Iyalah. Dendam nggak kau? Kalau sekarang tidak. Dulu sempat dendam. Iya, dulu kan makanya saya bilang tuh, ini mereka punya anak, bukan ini. Sedih banget. Saya sempat berpikir kayak begitu. Karena tiap hari itu Pak, hujatan pukulan semua Pak. Iya, pasti. Ya, Itu tiap hari, tidak lepas dari pukulan. Tiap hari. Soalnya kan saya manusia yang sendiri, itu anak sendiri, Iya. sepi Pak. Iya, iya. Tidak ada pelampiasan yang lain, Mang. Yo, jadi kalau lihat tetangga baku pukul, saya juga undang saya bapak, fight lah. Bener loh, saya bapak juga kayak, ya udah malam-malam baku pukul yang bantal, pak. Tapi ya teman-teman ini maksudnya apa yang diceritain Reno ya kayak masa kita kecil juga ya dan kita kecil aja kan ya namanya hukuman orang tua tuh dicubit lah, dipukul pakai sapu gitu. Gua nggak. Reno kan waktu masa muda kan masih penjajahan ya, masih ada Belanda ya. Kasus yang kerusuhan Ambon tuh gara-gara mama kau kan. Salah bakar kaki orang. Ternyata bukan anaknya, bukan. Ternyata bakar orang Madura. Saya mama itu sadis Pak, tidak boleh buat kesalahan. Misalnya orang yang salah, saya hantam orang yang dipukul saya. Iya, Ya, pasti. pasti gitu, biasa Yo. orang tua pasti gitu. Kalau kita mau apapun alasannya kita dulu yang pasti dihukum baru. Apa pesan yang di mungkin ada pesannya kenapa Not nih saya mukul kamu tuh karena segini-gini, karena gua sayang sama lu gitu, ada nggak omongan gitu setelah mukul? Tidak ada omongan begitu. Pokoknya tidak ada omongan begitu. Tapi Ya makanya- tapi dari situ kan saya bisa bertahan di kota besar kayak sekarang. Iya, cara mendidik orang tuanya Iya. berbeda, Iya. tapi akhirnya jadi kan dia. Iya. Jadi kayak jadi. Kadang otaknya kadang-kadang suka aneh karena diinjek, ternyata saya baru tahu kepalanya sempat diinjek. Tapi itu maksudnya kalau di timur anak-anak kecil tuh emang rata-rata keras ya Keras didikannya. Pak. Nih, Mamat juga dididiknya kan di hutan ya. biasanya begitu, biasanya si mama pun dapat didikan orang tuanya begitu. Dia Iya. cerita nggak pernah, ini mah belum seberapa Not, sambil nginjek, saya juga pernah diinjek-injek. Keras Pak. Kamu ke anakmu keras juga nggak? Anak yang perempuan, wah parah error. Ini juga apa Iya. keras juga kalau Iya. dulu. Yang perempuan berarti 1-2. Yang kedua, Oh yang kedua. wah otak parah. Kenapa? Ya dulu waktu SD aja, sampai dia lulus SD itu, berapa kali pintu kelas yang kita harus ganti. Gara-gara? Dia masuk, dia tidak dorong, dia tendang. Tang. Ada yang dia suruh teman lari dari sana, baru pas dia ketemu dia angkat kaki begitu. Pak. Tapi kau dalam mendidik anak keras juga nggak? Keras, ya keras. Keras juga ya? Keras juga. Nah, apa yang terjadi ketika anak lu begitu pulang ke rumah? Lu kan pasti dipanggil orang murid kan? Di guru, dipanggil guru kan? Ah itu saya tidak tahu, karena saya bapak kan dia tinggal di Ambon. Saya udah di Sama nenek berarti Tapi dia? kau Ya. main fisik juga nggak sama anakmu? main. Kalau salah tetap main. Waktu itu katanya pernah akhirnya fight di Holy Wing ya sama anaknya. Anaknya udah gede. Kemarin tawarin di apa, Bion itu tidak mau. Kenapa kau tidak mau? Hah? Baku pukul situ. Baku pukulin saya pak anak soalnya. Baku pukul sama anak. Anjir. Tapi nah itulah itu masa kecil Renol, gokil ya. Nah ini gue yang pengen kita semua orang tahu gitu perjalanan. Bisa merok lu. gitu. Boleh dong, boleh. Perjalanan lu. Makasih ya. Kan lu pasti tidak punya uang waktu itu perjalanan Jakarta naik kapal. Gitu. Iya, Gimana zaman kok kuliah bisa belum ada bolak-balik, uang, kan? nggak? Lah ini kan lari kapal. Tadi kan saya sudah bilang lari, maksudnya kita lari aja, maksudnya di dalam kapal kita tidak bayar tiket. Emang bisa? Bisa. Gimana caranya? Ya, Kan enggak, maksudnya bentar. Kan kapal berarti dari Ambon Ya. ke Surabaya. Waktu itu Makassar. kapal dari Ambon itu masih ke ujung pandang tuh, Iya, Makassar. Ya, Berapa jam? 1 malam kan? Selama 1 malam itu lari-lari terus biar nggak ketangkep. Bukan lari-lari begitu. Enggak, masa Iyo. Bahasanya lari-lari, padahal itu sembunyi. Oh.
Ya kadang kan keluar dulu nih dari persembunyian. Wah, ada lagi sembunyi dulu. Pas ada, Ya, ini pokoknya penagihan kalau tiket udah kan. pengumuman 15 menit lagi pemeriksaan tiket, udah di dinding-dinding kapal yang ada bundaran-bundaran itu, Yang buat angin. ya itu copot. Oh. Kita masuk di dalam itu tuh. Muat emang. Muat. Awalnya saya juga tidak tahu bahwa muat. Pertama kita 3 orang nih. Iya. Kita masuk, saya pikir kita bertiga sendiri. Di dalam mulut asam kan pemeriksaan cukup lama kan? Iya. Ambil rokok pas petik begini. Banyak orang. Banyak orang loh. Soalnya keliling dinding kapal itu kan apa ini tuh pipa air itu. Mereka pada duduk semua di atas pipa itu loh. Dari ujung ke ujung, masih ada di sana. Ngeri loh. Itu sampai tukang yang ngecek tiketnya juga di situ takut dicek. Takut dicek. Lu bapak kan yang ngecek. Oh iya, saya yang ngecek. Anjir. Tadi orang timur semua. Yo, anak-anak yang dari Ambon semua. Itu kapal yang dari pelabuhan penuh dan begitu mau pengecekan tiket kosong kapal. Yang ngecek tadi rame kayak kenapa kosong. Dan itu selalu kamu lakukan setiap pergi. Iya, selalu lakukan itu. Ada yang ketangkap, tapi kan banyak orang-orang dari Ambon itu sampai sumpahin kita. Kalau nggak punya tiket jangan jalan loh. Karena kalau ketangkap, mereka patungan. Yang penumpang-penumpang itu tuh, yang dari timur sana tuh, mereka patungan tebus kita punya tiket. Oh. Biasa mama-mama gitu tuh, yang dari Ambon gitu. Oh misalnya ada yang dari Ambon yang nanggung penumpang yang lain dari Ambon juga gitu. Pas ketangkap itu. Pas ketangkap itu berapa orang ketangkap? Ya udah patungan. Kalau misalnya nggak kebayar yang dilakuin apa? Masuk penjara. Oh, masuk penjara. Beneran? Nggak dibuang di laut terus dimakan hiu. Aduh, anjir. Nggak kan kalau kita naik kereta api diturunkan di stasiun berikutnya kan? Kan itu kereta api stasiunnya banyak, nggak terus kapal Oh, laut. di penjara ya kalau ini ya? Ya di kapal itu kan di lantai 7 itu ada penjaranya. Buat yang kalau sini ada dan Ada. emang di kapal. Tapi diturunin ntar pada saat di tempat dia mau turun. Tidak. Tidak, itu di penjara 3 misalnya- tahun di situ Makanya nggak kita keluar. tidak boleh jujur. Gua mau ke Bali nih. Ketahan misalnya di bau-bau kayak apa kayak sebelum sampai Bali itu mereka udah turunin kita. Di bawah-bawah. Ya. Biar? Ya udah biar kita nggak sampai ke Bali. Oh iya. Hukumannya gitu ya, Ya. biar nggak bukan malah dianterin Ya. ya. Jadi kok nggak bilang kok akan ke Bali? Ya, tidak Bilangnya bilang. kemana? Pokoknya langsung di situ aja udah bilangnya. Oh. Harus satu kayak lambung begitu loh. Tahu nggak sih? Lambung. Lambung kapal. Bukan kayak macam Asam lambung. Abis ini nih daerah apa nih? Hah? Transit. Ya. Lambung. Lambung apa dol? Umpan lambung. Di lambung. Iya, Transit ya transit. dari tuh. daerah satu ke daerah lain. Ya. Jangan bilang bahwa kita mau turun di ini, jangan. Oh. Nanti sebelum itu kita langsung diturun, sebelum itu kita udah diturunin. Berarti kalaupun misalnya ada Mau ke Bali kita bilang ke Jakarta, Iya. biar diturunin kita di Bali. Iya. Oh, karena gitu. lewat Bali. Yo. Oh. Tuh. Pernah ketangkep? Siapa lu? Di kapal. Oh, Gua udah. di kapal pernah. Pernah. Iya, Masuk penjaranya pernah. pernah. Berapa lama? Tidak selama kapal itu berjalan. Oh, iya, Nanti iya. Sampai ke diturunin. pelabuhan selanjutnya baru diturunin. Ya, makanya tadi saya bilang kalau mau ke Jakarta, Jangan bilang bilang mau ke Jakarta. Jakarta. Oh. Pas ketangkap itu tuh, bilang di Surabaya. Biar turunin di Jakarta. Makassar. Makassar. Nah, sering ketangkap tapi Nol? Apa sering Jarang. nggak ketangkap? Jarang. Oh, jarang ketangkap. Bakar dulu aja rokoknya, bakar dulu. Gua sakit kepala. Karena kan ada teman satu kita itu, ada siapa teman satu itu yang dia itu kayak orang kapal udah bosen sama dia. Jakarta dia ada, Ambon dia ada. Jadi dia itu jadi kayak kita punya bahan pelindung buat dia tuh. Jadi pas kalau dia ketangkap langsung, kalau kita yang ketangkap dia langsungnya, sini ini adik gua nih, itu. Oh, dia jadi apa orang-orang atas di situ ya? Yo, pokoknya mereka udah, udahlah anak ini memang Males udah lah ini urusan sama si orang ini Yo, gitu ya. jatuh-jatuhin dia kayak koki di kapal lagi. Dia suruh masak, kalau ketangkap dia nih, suruh pergi masak di dapur sana pergi. Gitu. Oh. Jadi pas Jadi kalau penolong ketang, dia ya. pas kalau ketang, dia lagi. Ke dapur aja lah masak. Iya, iya. Daripada dihukum udah mendingan masak betul. Dimanfaatin aja kerja, tapi Iya. tanpa dibayar. Tanpa Enggak dibayar. lah. Jadi Nah. dia udah tahu seluk-beluk kapal yang enak yang mana. Jadi pas saat kita misalnya lain kali lagi kita yang naik, sini. Ada kita sembunyi di kamar kapten.
Di kamar Sejuk, kapten. sejuk Pak. Ya sejuk lah anjir namanya kamar kapten. Sembunyinya di kamar. Siapa juga yang mau nyari ke situ? Kita tidur di situ, dia bawa di situ Pak. Sini. Yang Tapi lain. bayar ke dia Kak? Bayar. Tidak. Oh, iya. Emang bantu aja dia ya. Pokoknya kalau udah tahu tempat satu udah nggak bisa lagi, cari celah yang lain. Nah, itu plafon kamar mandi tuh. Biasa kita buka itu plafonnya, naik duduk di atas plafon. Terus kalau ngerokok ada lagi warga. Iya, begitu lagi ada lagi. Seru loh Pak, itu seru. Dibandingkan Itu kalau kapalnya tenggelam dari data cuma ada 100, kenapa yang meninggal aja 3.000? itu seru Pak. Seru dari Hongkong. Bapak belum merasakan sensasinya Pak. Daripada beli tiket Pak. Daripada ke Dufan ya. Tapi yang nonton jangan dicontoh ya, Kak. Kecuali Jangan. kalau emang apa namanya emang lu kuat mental, siap renang lah istilahnya, siap renang. Jangan. Janganlah. Tapi kayaknya sekarang juga kayaknya masih ada kali ya yang melakukan itu. Tapi udah lebih tertib lah sekarang harusnya. Tidak tahu, saya sudah tidak akses ke kapal, lebih banyak pesawat tuh. Tapi sama kan di kabin. Iya, udah ada pesawat dia. Terakhir naik kapal kapan? Pas mau menetap di Bali. Aduh, mau nanya tahun dia lemah Iya, lagi. iya, lupa saya. Oh, udah stay aja, udah itu terakhir kalinya lu naik kapal. Ya, naik kapal. Tapi seru sebenarnya naik kapal tuh ya. Asal kita jangan sendiri. Misalnya kita ramean berberapa gitu, kita liburan misalnya berlima, itu seru naik kapal. Seru enggak, saya enggak seru. 8 jam pertama lah. Saya Setelah itu saya bosan. 5 menit muntah naik kapal. Kan kapal gede Pak, ini bukan kapal kecil. Enggak goyang, kalau kapal gede enggak goyang ya? Enggak goyang. Oh. Kapalnya kagak goyang, kita aja di dalam goyang. Kan di dalam ada bioskop, apa segala macam tuh. Mana ada kapal Ada, bioskop? Astaga, nggak tahu, belum tahu. Belum tahu. Di deck 2 itu ada bioskopnya. Sering putar apa? Apa? Film Titanic. Benar, Pak. Yang lucunya itu Pak, lagi nonton tegang-tegang ini kan. Kapal patah begini Pak. Alarm bunyi Pak. Lagi seru-seru. Itu contoh keselak asap ya, teman-teman. Gimana penumpang Lagi seru. gimana? Kapal patah-patah begitu mau tenggelam, alarm bunyi Pak. Panik loh orang semua di dalam. Tiba-tiba pengumuman simulasi. Gitu loh. Simulasi Titanic. Enggak, maksudnya apa itu pemilik kapal untuk memutar Titanic? Mungkin pelajaran bagi kita tuh ketika kapal mungkin tenggelam, jangan panik lah apa begitu. Ya tidak panik aja tenggelam, tetap Titanicnya. Tetap tenggelam. Hampir tiap hari tuh ada Titanic. Itu sampai si Leonardo DiCaprio-nya udah males Yo. ngelawan pas tayang ke-7. Udah males. Udah nggak gini lagi gini. Udah capek. Every night. Capek gua. Itu jam-jam 2 siang tuh biasa tuh. Oh, putarnya jam 2 siang. Iya, jam-jam 2 siang. Dari kapal patah jam 3 siang. Nanti tengah malam baru ada film-film orang dewasa. Ada dulu. Tidak tahu sekarang. Maksudnya Film semi Semi gitu. gitu. Ya. Tapi mereka itu jalan itu teriak. Gelisa. Atas geli bawah basah. Begitu loh. Jam 12 malam. Itu seru ya, seru. Kapal itu seru, Pak. Yes, enggak seru gua mah. Seru dan bener. Ya kalau nggak bayar tiket mah nggak seru gua. Tapi lu pernah naik ferry kan? Maksud ya ferry aja. Ferry mah pernah, ferry kan nggak terlalu gede kalau ferry kan buat nyebrang kan. Tapi ini kalau kapal pelni gitu kapal gede dah. Gede. Nyaman aja ya di situ nyaman. Nyaman. Berapa jam kalau pakai kapal tuh? Sampai ke Ambon dulu 1 minggu. Itu misalnya lu berangkat pas hari pemilu, sampai Ambon udah ada presidennya. Udah dilantik. Udah lewat baku melawan di TPS udah lewat. Udah lewat. Yang kasihan tuh, yang nggak dikasih tahu temennya yang sembunyi tuh, sembunyi di lubang angin tidur, bolak-balik. Hah? Habibie. Bangun-bangun udah ganti presiden. Rambut udah gondrong. Gue mending pesawat aja gue mah. Ih,
Kelamaan. Enggak, di tapi laut. beda dan asli beda. Ah nggak mau, jangan maksa gua nggak mau. Cobain. Enggak. Beneran seru. Malah di pesawat bete Pak, 3 Iya. jam setengah duduk lo. Mau ngapain? Tidur. Tidur mau bagaimana bisa tidur 3 jam setengah? Tidur saya 3 jam setengah saya dulu. Tanpa gerak kiri kanan, mau kemana? Iya. Nah, kapal bosan di satu tempat, pindah di tempat lain. Terus katanya ini Dan, kalau teman-teman di timur itu, misalnya pas lagi naik kapal pulang, apalagi pas musim liburan mahasiswa, banyak kenalan cewek itu di situ dapat jodoh. Beneran. Waktu itu anak-anak cerita. Banyak begitu. Bener kan? Yuk, apalagi kayak mamat-mamat orang begitu. Tawarannya tidak menarik. Kalau kita kan nggak mikir itu, kita mikirnya anjing Jakarta bos. Wih. Apa niat kau ke Jakarta apa? Terdoktrin. Terdoktrin? Biasa senior-senior kalau pulang kampung kita lagi nongkrong ini, ntar mati nggak lihat Monas loh. Jadi semua itu di dalam anjing Jakarta. Monas. Padahal setelah ke Jakarta bukan ke Monas, yang malah ke kota kan? Tapi pertama kali ke Jakarta, apa yang lu lakukan waktu terdoktrin lihat Monas? Lu memang lihat Monas dulu atau apa? Ada aktivitas apa? Kegiatan apa? Iya kita ke Monas. Langsung pertama. Langsung. Yo, Cari ke Monas. Cari Monas. Setelah itu? Ya sudah, habis itu cari tempat tinggal mau ngapain lagi? Cari lahan Saya kosong. memang, saya kan memang saudara ada. Ya. Kita memang ada saudara-saudara. Cuma kan Oh. hidup kita itu kayak gimana ya kalau tinggal dengan saudara nanti banyak aturan apa Ya, segala macam. nggak bebas. Pulang nggak bisa malam, subuh lah apa tuh. Nah, kalau nggak di saudara, lu tidur di mana? Di tanah kosong. Serius? Jaga, sekalian Iya jaga? kan ada anak-anak banyak tuh. Ya. Bisa tidur No, di sorry, mana saja. gue mau nanya. Kan di timur itu memang image-nya bahwa teman-teman yang profesinya ya debt collector, ya security kayak gitu ya. Itu kalau di kalangan dulu kamu waktu masih di timur belum ke Jakarta, itu ada ngebayanginnya itu pekerjaan yang keren atau pekerjaan kayak itu mah ya udah pekerjaan kalau emang nggak dapat kerja lagi ya itu pekerjaan terakhir lah gitu. Itu pilihan. keren pak. Itu keren. Iya itu eksekutif itu pak. Oh. Dulu kan karena kita punya senior-senior kalau pulang, woi, tato, woi, bukan tato, penampilannya pak. Oh, kirain di sini tato. Nah, penampilannya itu kan levi semua itu senior-senior dulu itu. Emas segala Iya. macam. Parlente lah ya, parlente. Sebenarnya bukan perlente, memang benar. Oh. Karena kan dulu kan tagihan-tagihan begitu kan masih wah banyak berseliweran kemana-mana dan hasilnya memang Menjanjikan. kalau bisa simpan ya, kalau bisa simpan. Kalau bisa simpan. Karena emang apa dan nggak bisa dipungkiri banyak teman-teman dari timuran secara ekonomi meningkat ketika kerja itu ya, Nak? Iya, Termasuk kau dulu. iya. Kau pilihan kerja langsung ke situ? Iya mau kemana lagi orang cuma SMA doang, mau ngapain di Jakarta? Ya tapi kan kau ada ilmu tanah sedikit 4 tahun setengah. Iya tapi kan orang butuh ijazahnya mana? Iya. Oh, jadi langsung jadi bukan yang apa dulu lu cerita menjaga tanah. Dulu security tanah. Tidak ikut-ikut toh, ikut-ikut tinggal di ladang. Nah, kalau itu ikut misalnya pertama kali dulu sampai Jakarta berarti ikut menjaga tanah. Tidak, kalau saya dulu itu kan, iya maksudnya tinggal sementara begitu ada kapal mau ke Ambon lagi. Ya. Karena mikir masih kuliah toh. Ya. Balik lagi ke Ambon lagi, kuliah Ya. lagi. Udah bete balik lagi. Nah, itu pas misalnya join nih ke apa saudara atau ya teman-teman kenalan lah ya. Begitu datang, "Bang, saya gabung," gitu. Enggak, mereka kan udah gak tahu. Terus gue siapa? Oh. Kan satu kampung. Iya, iya. Oh, iya. Dibayar tapi nol. Apa ya dikasih tempat tinggal dan makan? Iya, pokoknya ya kan kalau mereka yang udah di situ kan dibayar, tinggal mereka ke kita ya sudah, beli makan. Oh, beli makan. Gitu. Apa jadi pekerjaan pertama kali apa? Debt collector. Iya, nagih. Langsung nagih berarti Iya, pertama. Ya? nagih. Pertama tagihan pertama berapa nol tuh? Dulu itu kan saya belum ini dulu toh, saya balik lagi ke Denpasar. Saya tinggal lama di Denpasar. Gimana saya mau pulang kampung. Ada saya punya teman tetangga di belakang rumah. Saya telepon dia, "Bro, gue mau pulang kampung nih." Terus dia bilang, "Ngapain kau pulang kampung?" Dianya sekarang sudah almarhum tuh. Oh, oke. Ngapain pulang kampung? Lompat aja ke Jakarta, kan malu kalau pulang kampung. Karena belum jadi masih apa-apa. jadi Yo, apa-apa. karena dia udah punya istri, saya bilang nanti istri kau bagaimana? Terus istrinya bilang, "Lompat aja ke sini sudah." Ya udah saya nanti bantu-bantu suaminya. Ya udah saya langsung lompat Jakarta. Berapa kali lompat? Ya, tadi lari ya, ini lompat. Nah, terus udah sampai Jakarta langsung nagih, penagih. Iya langsung sama
Almarhum itu. Tugas pertama berapa? Ingat nggak? Berapa Itu utangnya? kan dia di itu toh di BAF, Buta Bursa Auto Finance Depok itu toh. Iya, tugasmu yang kamu pegang dulu pertama kali nagih itu ingat nggak berapa Kan bagian? nugas motor, nagih motor. Nah, dia kan internal di situ. Ya. Saya bantu-bantu pergi. Nemenin pas Ya, penagihan. nemenin penagihan. Pertama kali nagihnya dengan kekerasan atau enggak? Tidak. Tidak. Karena kan kalau tandem begitu kan kita punya strategi. Ya. Ini keras, saya lembek. Ya. Gitu. Nah, kau di bagian apa? Saya bagian keras. Kan muka begini tidak cocok lembek. Orang malah yang ditagih lembek, ya bang, jangan lah bang. Tapi sekarang beda loh. Orang bilang diam aja lucu. Ada mana diam lucu? Males tetap gue kalau yang nagih Renol mau dia komik juga males tetap kalau yang nagih Kayak gue ngeliat dari jauh juga, bang saya bayar bang, karena gue nggak punya utang. Bayar aja ya. Nah tapi ini nggak dong? Apa maksudnya? Kita pengen tahu gitu karena nggak banyak orang yang ngasih cerita tentang dari sisi debt collector ya Dan ya. Ya. Kalau banyak kan cerita kan kisah tuh dari kita yang ketagih ya. Ya. Nah dari sisi debt collector begitu nagih tuh ada kayak rasa anjir kalau gue gas nih orang gimana nggak gitu atau ya udah pokoknya Punya bodo empati amat. nggak gitu? Itu kembali ke masing-masing tuh. Kalau saya pribadi ya memang ada hati. Ya. Ada hati. Pernah sampai nggak jadi nagih atau? Pernah. Kejadiannya gimana? Jadi ada ini nasabah ini kan atas nama suaminya. Oke. Suaminya itu lumpuh, Pak. Aduh. Lumpuh. Ketika saya datang tadi, ibunya itu bilang, "Bang, jangankan untuk bayar angsuran. Bapak berobat rumah sakit aja, Nggak mau. saya udah ngos-ngosan loh." Jadi kalau abang mau ngambil itu motor, ambil aja. Di situ kasihan. Anjir. Kalau gue Iya, maksudnya ini gua mau narik motor tapi dengan keadaan orang kayak gini gitu loh. Terus akhirnya? Akhirnya saya tanya ibunya, "Ibu mau uang ke tidak?" Ibunya langsung bilang, "Siapa yang tidak mau uang, Pak?" Motor Jupiter MX. Masih mulus, Pak, itu. Oke. Saya bilang, "Ayo sudah." Saya bilang, "Nanti motor ini saya jual, Ibu." Dia bilang, "Jual bagaimana, Pak?" Saya bilang, "Ibu tenang. Kan biasa di leasing itu ada pedagang-pedagang yang biasa ikut lelang, toh." Oh ya. Nah, saya telepon pedagang. Bro, kebetulan waktu itu hutangnya sisa 8 juta. Saya fotoin motor apa segala macam saya kirim. Lu berani berapa? Ya. Ini hutangnya sisa 8 juta. Dia bilang, "Bung, gua berani 12 juta." Gua bilang, "Sikat." Udah datang apa bikin surat kuasa apa semua saya siapin, Pak. Ini motor ibu ikhlas ya? Ikhlas. Udah. Tak, motor kasih, tunggu saya, Bang. Saya ambil uang, saya langsung ke kantor. Atas nama ini, berapa? 8 juta. Gua bayar ke. Tak. Yang 4 juta sisa, gue balikin ke ibunya. "Bu, ini hasil penjualan motor." Ya, itu loh. Langsung kawin sama ibunya. Apa respon ibunya melihat seorang debt Dia collector? menangis, Pak. Dia lepas 1 juta buat saya, "Bang, ini 1." Saya bilang, "Tidak. Dari 8 juta ibu bayar, saya sudah dapat Ya, bonusnya." komisi. Anjir. Itu tuh bahwa debt collector tuh sebenarnya juga Iya. masih punya hati kok. Tidak semua, ya kan ada oknum lah di semua inilah ya, maksudnya semua Lah pekerjaan. kita ketemu juga kan karena kau yang bikin masalah kan. Iya. begitu. Betul. Bukan kita mau datang sendiri, tidak. Iya, iya. Ujuk-ujuk datang tendang pintu kan tidak. Oh. Iya. Berarti kok punya cara-cara tersendiri ketika ngelihat karakter orangnya begini, oh cara nagihnya harus keras nih kalau Ya, ini. ya. Oh ini lembut aja sudah bisa gitu. Ya. Oh. Kita nagih sambil baca karakter. Kan ada orang yang memang karakternya nggak mau bayar. Iya. Memang yang Nggak mampu. benar-benar nggak mampu. Gitu loh. Atau pura-pura. Gue baru denger story kayak gini, gue Iya, baru banget kan. seorang debt collector yang akhirnya ngebantu ibunya. Banyak, Pak. Saya lakuin itu banyak, Pak. Bukan hanya dia. Bukan hanya dia. Banyak, Pak. Saya jualin motornya. Tapi itu kan uang saya lunasin. Iya. Ya. Cuman sih yang punyanya harus ikhlas bahwa motor Ya, ini kehilangan. kamu kehilangan motor Ya. ini, tapi saya jualin gitu. Ya. Intinya utang kau beres. Iyalah. Gokil. Makanya rezekinya nggak pernah putus nih orang nih. Amin. Amin. Ini debt collector juga yang nanti kayaknya saya harus gitu deh kalau ditagih debt collector ya. Harus sedih, Pak. Kan lu nggak lumpuh. Banyak. Tapi kan ada kadang-kadang tuh ada di apa ya inilah ya biasanya nagih ternyata yang ditagih cewek seksi gitu. Pernah. Yang dia malah menawarkan
tubuhnya untuk melunasi hutang? Banyak. Banyak. Iya. Tapi kita harus waras. Maksudnya? Kerja di dunia itu harus waras, Pak. Jangan tidak waras. Kadang jebakan. Jebakannya gimana? Maksudnya jebakan? Ya kalau misalnya dia mau menyerahkan tubuhnya, tiba-tiba lagi mau begitu warga datang. Oh iya juga ya. Iya. Iya, benar. Benar. Tapi pernah kejadian nggak ada debt collector yang terjebak kayak gitu? Banyak, Pak. Oh. Sosok itu tapi pas itu dijemput masa gitu ya. Iya, banyak. Jadi waktu yang kamu lakukan pertama kali itu buka pintu keluar cek ada masa apa enggak ya? Kalau nggak ada masa baru gas ya. Tidak. Kerja itu harus waras, Pak. Iya sih. Kalau enggak, lu main tabrak-tabrak aja celaka, Pak. Dan memang banyak cerita di situ ya. Iya. Memang banyak cerita bahwa ya mungkin buat teman-teman yang nonton ngerasa debt collector itu wah main tubruk, enggak ternyata bahwa Tapi banyak pasti ada pertimbangan. cara-cara unik kan, maksudnya unik biar ini caranya nih harus kayak gini nih. Ada yang Dulu saya sempat, eh, saya sudah bolak-balik orangnya itu kayak tidak, mobil yang tidak ada di rumah, tapi saya lihat di dalam itu kayak yang Ada pergerakan, ada ada pergerakan kehidupan. gitu loh. Sementara saya udah tanya di warung, ada Pak, ada. Ada gue saya ketuk pintu tidak keluar ya. Satu waktu saya datang sampai saya, ini apa ya? Pas saya balik muka begini, ada sekring lampu. Saya matiin sekringnya. Pak. Sejam keluar keringet-keringet. Udah lemah sekarang orang kalau udah nggak ada listrik, Iyalah. nggak bisa Mau berjalan. ngapain? pas keluar lihat lu gimana? Pak. Pak. Saya bilang, kenapa Bu? Keringat? Dia mati lampu. Saya matiin, Bu. Dari tadi saya ketuk pintu ada di dalam. Saya ketiduran. Apaan ketiduran dari mana? Gue pernah dengar cerita juga dan didatengin debt collector nih bayar udah lewat saya aja udah nih bayar angsuran misalnya sebulan dulu gitu ya masuk ternyata besoknya masih ditelepon misalnya ada debt collector lagi nah Ada. tuh gimana tuh Ya kalau dia internal pasti dipecat sama kan. Yang penting ada bukti. bukti kita sudah transfer Ya. Lu Dan- pernah kejadian? nggak ada cerita dulu dan ini nggak nol perlu nggak bahwa transfer itu harus ke rekening perusahaan gitu bukan perorangan gitu Tidak. Kan di situ kan ada nomor kontraknya. Ah. Nah, kau transfer ke situ. Ditransfer sesuai Biasanya- dengan kita bayar per bulan itu kan? Ya, biasanya itu yang taraf normal. iya di Kalau bawah udah 3 bulan ya Kalau udah tidak normal udah tidak bisa transfer. harus lunas Ya, masuk ke banknya, tapi di input masuk ke angsuran tidak masuk karena udah terblokir. oh nah kalau kayak gitu gimana Ya harus datang ke kantor. harus datang ke kantor dan ini nggak hindari membayar ke rekening selain kantor gitu ya Ya. itu penting tuh ya Ya, jangan sampai kejebak gitu maksudnya oke Kalau yang jujur kan, walaupun dia pakai kwitansi pasar, tapi jelas identitasnya. Iya. Kalau yang mau jujur. dan usahakan ini teman-teman ya itu tadi kalaupun ada transaksi duit atau penyerahan itu ya usahakan di kantor lah ya gitu ya karena karena kasihan juga kalau misalnya udah transfer ke rekening ini tapi pihak leasing ya kita nggak mau tahu kenapa lu transfernya bukan ke kantor gitu Cuma banyaknya ya itu nasabah entah sibuk atau malas ke kantor. Jadi ya udah. Lewat. Nah, lewat kolektor itu aja. tapi ya Bahayalah cukup itu. beresiko Iya, ya Iya. beresiko. Ya, Selain memang. kau kasih kau catat. Iya. Jangan sampai kau tidak punya bukti itu aja. Terus tips kedua, ceritakan kondisi keuangan yang dialami secara jujur. Nah, penting bener ya. Ya penting. Alasan kau tidak membayar kenapa? Kan itu ada Itu akan diterima nggak alasan kita seperti itu ke debt collector? tergantung tarafnya. Berapa bulan? Kalau sudah sampai di posisi kayak gua dulu, yang bagian eksekusi ya, yang gua cari itu kendaraannya, baratnya. Oke. Tugasnya udah bukan cari Bukan cari angsuran, angsuran tapi lagi. menarik asetnya ya. Ya, asetnya yang harus dititipin ke kantor. Oh, Itu. itu udah. Nah, berarti sistemnya kalau udah sampai ke eksternal tuh nggak akan bisa lagi untuk bayar angsuran, no? Sebenarnya bisa. Kalau yang penting kendaraan itu dibawa ke kantor dulu, bikin surat terima, kau bikin perjanjian, di dalam bulan ini tanggal berapa kau mau penyelesaian, bisa lagi diambil. Penyelesaian tapi pelunasan bukan balik angsuran ya? Sebenarnya pintar-pintarnya kita orang lapangan aja untuk nge-push ke dalam. Oh. Dengan jaminan, ya udah gue tanggung jawab. Ya, orang ini pasti bayar gitu Ya, ya. gitu. Oh, Oke. Lakukan pembayaran yang menunggak ya pelunasan tadi kan. Tapi ini kan kau tadi ceritanya ya mobil atau motor.
kan yang lagi marak nih pinjol nih. Beda nggak pinjol? Beda. Gimana? Ya beda kan kalau misalnya kendaraan, misalnya mobil motor kan ada jaminan. Ya kalau pinjol kan nggak ada. Nggak ada jaminan. Itu gimana? Ya nggak tahu itu urusan Tapi mereka. kamu nggak pernah ini ya Enggak. kolektor Enggak, terus pinjol? yang ada tuh kasus yang ternyata ada karyawan memang khusus penagihan itu ngomong sampai kasar, ngomong sampai Iya. ancam-ancaman itu. Sah-sah aja itu. Tidak lah. Tidak ya, tidak boleh ya. tidak boleh. Tetap harus ya berpendidikan lah bahasa ininya Iya, mah ya. pokoknya harus ada etika lah, cara penagihan ada. Nah itu mungkin boleh dikasih tahu Nol, cara penagihan tuh biasanya apa aja? Gitu? Enggak, yang harus dijaga nih, misalnya kau kau kan punya perusahaan juga kan sekarang kan? Ya, saya punya perusahaan. Marco Polo namanya. Marco Polo. Buat teman-teman yang punya piutang, bukan punya utang, punya piutang, pengen nagih boleh lewat Marco Polo Renault, langsung aja kontak di Instagramnya, ada nomor kontaknya lah. Ya. Etika yang sebenarnya harus dipegang kalau sebagai seorang debt collector yang ulung. Ya cara berkomunikasi, Iya, ya. menjaga bahasa dan sikap. Sebenarnya itu tuh seni juga ya berarti ya, nagih tuh ya. Iya. Negosiasi gitu-gitu ya. Cara kita ya sama dengan kita stand up tuh. Betul. Public speaking Iya, gimana, iya. kayak gitu juga. Tapi itu untuk tahap yang belum 3 bulan. Kayaknya akan lebih terlihat skillnya ketika dia nagih dengan senyum, tiba-tiba bisa bayar hanya dengan senyuman, ngobrol enak. Wah, Ini itu bisa. jarang ditemukan. jarang. Dia senyum tapi yang di belakang temennya gini. Jarang itu jarang. Nggak ada gitu. Bu, bayar sekarang. Atau saya santet. Kayak aturan-aturan yang sekarang itu kan menurut saya itu kayak yang ya logikanya tidak masuk aja. Yang sih. mana? Yang kalau misalnya mau nyerahin tapi tunggu dia ikhlas dulu loh. Kita bisa ngambil tapi harus ikhlasnya ini. Yang punya barangnya loh. Nggak bisa Mana ya? mungkin orang ikhlas ngasih barang. Iya sih. Iya. Kecuali dengan caranya Renault, maksudnya dengan menggunakan empatinya Renault tadi, kan itu ikhlas, Iya, maksudnya, iya, Bu iya. ikhlas nggak nih diambil barangnya, gitu. Nah itu mungkin buat ini Nol, buat kejadian-kejadian yang sering di jalan orang tiba-tiba dirampas motornya kayak gitu-gitu tuh. Nah ini sedikit rancu dengan bahasa rampas. Rampas itu kayak gimana dulu sih? Paksaan kan, itu paksaan. Iya, maksudnya apa sih? Maksudnya bentuknya kayak gimana rampas? Ya, kayak kejadian tiba-tiba ambil kunci, pukul orangnya, ambil motornya. Iya, Itu benar. disebut apa? Rampas nggak? Iya, Iya, rampas, rampas. itu rampas. Kejadiannya ada kayak gitu nggak? Tidak ada. Kejadiannya pasti ya di Ini karena sudah terdoktrin, Iya. Pak. Pasti kejadiannya tuh pasti di stop orangnya. Ini motornya nunggak Nah, gitu. Tapi dianya yang nggak mau. Ngeyel, dianya ngeyel, terus manfaatin masa banyak di Ya. situ, yang utangnya juga sama banyak. Ya sebenarnya itu Terdoktrin dari kayak media sosial begitulah. Ada orang yang kasih bahwa teriakin aja maling gitu loh. Iya. Gitu. Resikonya kalau udah teriakin maling mah gokil. Sekarang misalnya orang gebukin di situ, petugasnya jadi apa-apa, terus petugasnya balik lapor. Bukti di pengadilan dia tidak terbukti maling, kau mau nggak dituntut? Nah itu malah hukumannya lebih berat lah, udah utang, Begitu. nuduh orang maling. Bukan kita maksudnya bela debt collector ya teman-teman. Cuma maksudnya ya itu salah juga ketika misalnya kita punya hutang terus memang kendaraannya mau diambil, lu di jalan teriak maling gitu. Ya maksudnya itu ancamannya nyawa cuy. Iya. Iya nyawa itu. Makanya banyak debt collector yang korban tuh gara-gara begitu. Ditambah lagi orang yang udah punya image debt collector ini memang setan gitu loh. Iya. Pas dapat udah gebukin kiri kanan lah. Iya. Gitu. Padahal cuma lu doang yang setan kan? Nah, iya kadang orang cuma bilang perampasan. Ya perampasan tuh buktinya kayak gimana sih? Iya. Kalau di pemikiran gua tuh berhenti, pukul orangnya, ambil kuncinya, ambil motornya, Nggak bawa ada kabur. basa-basi bla bla. Tidak ada kan yang kayak gitu kan? Tidak ada sih. Kalau selama ini saya lihat tuh. Ya pasti logikanya itu memang satu ya, logikanya sebelum debt collector bergerak pasti itu ada masalah dulu. Kita nggak bayar kan kuncinya di situ kan. Makanya kan saya bilang kita ketemu ini karena kau. Iya. Bukan karena mau kita gitu loh. Iya. Nah itu tuh penting tuh. Jadi jangan salah artiin bahwa ya gimana jadi salah mereka ya, mereka kan ada karena kitanya gitu. Secara langsung lu yang undang gua datang. Jadi Iya daripada kan? lu teriak lu maling, lu persiapkan alasan lu kenapa nggak bisa bayar gitu, disiapin kata-katanya yang bagus aja udah. Dan bener nggak Nol? Sebenarnya gue pernah waktu itu sama leasingnya bilang
Pak, kalau memang Bapak ada permasalahan keuangan, sebelum jatuh tempo bilang ke kita gitu. Itu lebih baik ya? Iya, ada. Pokoknya Jujur aja. intinya berkomunikasi, Iya. itulah. Nah, itu kuncinya. intinya Komunikasi, Pak. Kalau ditagih ya jawab gitu ya. Karena yang debt collector ini juga, kalau yang internal, itu dia juga punya keluarga yang harus dihidupin. Iya. Sama betul. Kau tidak bayar, dia nggak masuk target, mampus dia. Oh. Bisa-bisa dikeluarin. Oh. Ya. Iya. Gitu loh. Sama-sama Padahal itu kan punya bukan kebutuhan. ulahnya dia. Iya. Jangan samakan debt collector dengan temanmu ketika kau pinjam uang sama temanmu Nah. ya. Pasti tagih hilang. Kau pernah pinjam duit kalau ke temen gimana? Pinjam aja. Enggak, penagihannya kalau ada teman pinjam duit ke kau gitu. Biasanya saya tahu diri sih, saya lagi pinjam. Lari pinjam maksudnya? Saya Enggak, tahu bahwa misalnya- saya pinjaman. Aku pinjam nih. Pinjam 1 juta gitu. Ya kalau ada saya kasih. Kalau misalnya dia janji sebulan nih belum bayar. Sebulan mau bayar, ternyata sebulan belum bayar nih orangnya. Kau pakai jasa-jasa penagihan? Enggak. Teknik-teknik penagihan ya? Enggak. Lebih kejam atau lebih santai? Enggak. Santai aja. Santai aja karena temen ya. Iya. Kadang banyak yang manfaatin saya punya. Ntar gue cairin TikTok ya. Kita mau ganti kamera nih, ada 40 juta ya. Ini terakhir nih, gue ini dulu pernah jadi apa istilahnya omongan di belakang lah. Katanya paling males itu ngasih pinjaman ke polisi, ke tentara. Karena debt collector pun malas untuk nagih-nagih. Kamu pernah punya pengalaman nagih-nagih polisi, tentara? Justru saya lebih senang berurusan dengan mereka. Masya Allah. Kenapa? Kenapa jadi mundur Anda? Kenapa jadi mundur? Kenapa? Ya struktur mereka jelas. Jelas. Misalnya ini udah ada provosnya, udah saya masuk ke provosnya. Oh, lewatnya bukan ke pribadinya, langsung proposnya dulu ya? Kan aturannya itu kan tidak boleh ke tempat kerja. Ya. Ya. Misalnya saya udah ke rumah baik-baik apa segala macam. Kalau misalnya sudah tidak bisa lagi, ya udah kita atur jalan yang memangnya ke tempat kerjanya dengan jalur-jalur yang Iya. itu. Pernah, Nol? Pernah? Pernah banyak kali Pak saya kayak begitu. Malah justru saya lebih senang dengan mereka. Karena biasanya mereka internal juga ngurusin jadinya ya. Ya. Enggak, takutnya kan karena dia membela temannya gitu, walaupun ke propos, apa sih lu? Enggak. Saya beberapa kali itu malah mereka bantuin. Proposnya malah bantuin? Iya, Bung, ntar ya, gue panggil orangnya. Ayo, serahin kendaranya. Bukan langsung serahin ke Iya benar Pak. Iya kalau udah provos ya, itu kan istilahnya polisinya polisi dan. Ada dulu kan petinggi juga tuh, ada petinggi juga. Tapi dia tidak tahu. Ada nasabah saya gadein ke anggotanya. Oke. Anggotanya gadein ke bosnya, tapi bosnya tidak tahu bahwa ini barang motor ini motor nih. bukan motor dia. Iya. Oke. Terus saya ke rumahnya, orangnya itu tugas kan tinggalnya di Jakarta, tapi tugasnya di Bandung. Jadi dia itu tidak tinggal di rumah dinas di Bandung, dia bolak-balik Jakarta tuh. Susah nyarinya tuh. Saya cari kulik informasi, katanya motornya di ini. Udah saya ke rumah dinasnya tidak ada orangnya. Akhirnya saya ambil putusan, ya udah saya ke kantornya. Ketemu dengan penjaga-penjaga, mau apa? Gitu loh. Ini Bang, identitas saya, ini. Ada Bang, ini ada yang nama ini. Terus mereka panggil komandan proposnya mereka. Dia keluar, Bung, kenapa? Saya bilang ini Bang, saya lagi nyari. Itu orang nomor 2 kita di sini, Bung. Waduh. Saya bilang, ya mau gimana Pak? Informasinya ada, barangnya ada di beliau. Ya udah, ayo sudah Bung, masuk. Nanti saya panggil. Ngeri banget. Iya, panggil. Datang pas dia lihat saya, muka kau seram banget sih. Dia ngomong gitu. Iya, dia ngomong gitu. Muka kau seram banget sih. Polisi aja sampai bilang serem banjir. Bukan waktu itu. Angkatan, tentang, ya. Terus akhirnya dikasih. Iya duduk. Ya. Ada apa Bung? Ini Pak, saya dengar informasi bahwa begini. Oh saya tidak tahu gini. Ya kan Bapak tahu, ini aturannya kayak gimana kan? Kalau begitu kan Bapak udah jelas-jelas kayak penada gitu loh. Oke ya udah Bung, barangnya gue ngasih, identitas lu mana? Surat penarikan apa segala macam saya siapin semua, bawa map apa video semua saya bawa, saya kasih, udah ditanda tangan. Terus dia janji, kalau ada anggota saya kayak gini, laporin ke saya. Oh, ada backing jadinya, ada backing. Oke. Nanti urusan nanti sama ini, anak buah saya itu nanti.
ambil aja kendaraannya. Saya juga tidak tahu, mohon maaf ya. Oh, Gitu. iya. Jadinya ini maksudnya untuk merubah persepsi orang ataupun pemberi utang gitu bahwa tidak semua polisi itu susah ditagih. Iya. Iya, malah kalau bagi saya pribadi, saya lebih enak ya mereka karena strukturnya jelas. Jelas. Betul. Itu. Karena kan mereka main nama baik lah, Iyalah. tidak mau tercoreng kan. Ya. Citranya jelek nanti jadi. Oke. Oke, berarti terakhir mungkin ya itu ya quotes-nya adalah jangan kabur-kaburan kuncinya ya. Iya, Komunikasi, intinya komunikasi, komunikasi yang penting. Supaya kita tahu ada kendala apa di kau. Iya. Kan kita juga dengar begitu, kita bikin kronologis di kantor. Iya. Kita bikin kronologis. Ada Dengan cerita. bikin kronologis itu membuktikan kau udah kerja kan, Ya, gitu kan. itu. Iya, itu teman-teman. Dan yang pasti kalau bisa ya jangan sampai punya tagihan yang di luar melebihi pendapatan. Udah Ya. kunci utama itu. Kalau lu udah melebihi utang lu, tagihan lu lebih gede dari pendapatan, mau gimana pun juga pasti akan sulit. Iya, Itu. Terima kasih Renol. siap. Senang Sukses, sekali, brother. udah lama banget. Marco Polonya sukses, Amin, penagihannya amin, amin. dan proyek yang 50M semoga cair ya. Amin, Semoga cair ya. amin. Sukses juga TikToknya ya. Itu lebih amin lagi. Amin. Itu dia. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa nonton teras belakang selanjutnya. Dadah.